Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagian awal dari evaluasi pembelajaran IPA. Sebelumnya, mengapa teman-teman itu perlu mempelajari evaluasi pembelajaran IPA? Tentu saja karena teman-teman itu saat ini belajar menjadi calon guru ya. Utamanya adalah calon guru. Nah, salah satu kompetensi yang harus dikuasai sebagai seorang calon guru dan juga guru adalah tentang evaluasi pembelajaran. Kompetensi ini sebenarnya sejalan dengan tugas dan tanggung jawab dari seorang guru dalam pembelajaran, yaitu nantinya adalah mengevaluasi pembelajaran termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Jadi nantinya ketika teman-teman itu menjadi seorang guru, maka salah satu instrumen penilaian untuk melihat kemampuan guru itu adalah kemampuan untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi kemampuan ini itu merupakan kemampuan dasar yang mutlak wajib harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru, yaitu teman-teman sekarang ini. Alasan pentingnya teman-teman itu mempelajari evaluasi ini, yang pertama itu karena nantinya ketika teman-teman menjadi guru, maka evaluasi pembelajaran itu wajib, tadi ya saya sampaikan, wajib dilakukan oleh seorang guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, Anda harus mengetahui dan memahami konsep dasar dari evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, nantinya ketika Anda menjadi guru, maka kualitas proses dan hasil evaluasi pembelajaran itu harus selalu ditingkatkan sebagai nantinya upaya pertanggungjawaban terhadap misalnya orang tua peserta didiknya, kemudian kepala sekolahnya. Maka peningkatan kualitas dari evaluasi itu bisa melalui peningkatan kualitas pemahaman Anda terhadap konsep dari evaluasi pembelajaran ini. Nah, apa saja yang akan dipelajari di evaluasi pembelajaran? Mungkin teman-teman pernah membaca ya tentang evaluasi pembelajaran itu ada beberapa istilah yang sering ada di buku-buku ataupun di bahan bacaan tentang evaluasi pembelajaran. Ada istilah pengukuran, ada istilah penilaian, ada istilah evaluasi, satu lagi ada istilah tes. Apa bedanya dari keempat istilah tersebut? Mungkin ada yang tahu? Nanti bisa sambil menjawab apa yang saya tanyakan ya. Selagi saya belum menyampaikan maknanya. Mungkin untuk bisa menjawab tentang perbedaannya itu apa, maka kita bahas dulu tentang persamaannya. Persamaannya yaitu yang pertama sama-sama untuk menentukan nilai sesuatu. Jadi antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu di dalamnya menentukan nilai dari sesuatu. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu ya sesuatu yang mau kita lihat hasilnya. Misalnya yang paling mudah adalah hasil belajar. Kita mau melihat nilai dari hasil belajar siswa misalnya. Pengukuran, penilaian maupun evaluasi itu bisa kita lakukan di dalamnya. Nanti kita bahas sampai ke perbedaannya, nanti akan lebih paham. Kemudian karena kita mau menilai sesuatu, maka di situ akan ada hal-hal yang dikumpulkan, yaitu data. Jadi ketika istilah tersebut itu sama-sama merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Datanya itu apa? Datanya yang mau kita nilai itu. Gitu. Nah, karena menilai suatu data, maka
di situ sama-sama proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Hanya saja bedanya batasannya itu ada yang sampai jauh, ada yang hanya sebatas untuk mengumpulkan data saja. Sampai di sini mungkin sudah bisa membedakan dari ketiga istilah tersebut. Keempat dengan tes ya? Belum ya? Kita bahas dulu tentang pengukuran. Pengukuran itu sifatnya kuantitatif, artinya di dalamnya yang diperoleh dari pengukuran adalah nilai-nilai. Kemudian istilah pengukuran itu diartikan membandingkan sesuatu dengan ukurannya, dengan suatu standar. Itu menurut Sudiono. Kemudian proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris. Di situ ada pengumpulan data. Datanya adalah nilai. Kemudian di dalam pengukuran itu diperlukan suatu alat karena tujuannya adalah membandingkan sesuatu dengan ukuran yang standar seperti yang disampaikan oleh Sudiono. Contohnya seperti apa? Ketika teman-teman misalnya ada pertanyaan seperti ini, berapa tinggimu, berapa tinggi badanmu, begitu. Yang Anda lakukan adalah membandingkan posisi tubuhnya, tinggi tubuhnya itu dengan alat tertentu yang disebut dengan meteran, penggaris. Nah, maka di situ ada proses pengukuran, membandingkan antara sesuatu yang mau dilihat hasilnya, nilainya, dengan alat ukur standar. Itu adalah pengukuran. Kalau dalam pembelajaran, misalnya dalam suatu mata pelajaran itu seorang anak itu ada yang nilainya 70, ada yang 90, ada yang 60, ada yang 100. Nah, nilai 70, 90, 60, 100 itu adalah angka yang diperoleh dari pengukuran, proses pengukuran, membandingkan antara kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dengan alat ukur tertentu. Dihasilkan 70, 90, 60, 100 yang biasanya disebut dengan skor mentah. Jadi kan tadi pengukuran adalah proses membandingkan antara sesuatu dengan yang sudah standar. Nah, hasil yang didapat itu masih berupa skor mentah. Jadi hasil dari pengukuran itu adalah nilai, tapi nilainya itu masih mentah, belum kita proses apapun, hanya berupa nilai-nilai, angka-angka yang belum bisa kita artikan makna dari angka-angka tersebut. Jadi antara 70, 90, 60, sama 100 itu tidak ada perbedaannya. Belum punya makna, masing-masing itu belum punya makna angka-angka tersebut. Itu hasil dari pengukuran. Nah, kalau penilaian itu sifatnya kualitatif, kemudian bisa diartikan bahwa penilaian itu adalah kegiatan menafsirkan atau mendeskripsikan hasil pengukuran. Atau bisa diartikan juga keputusan tentang nilai. Jadi kalau tadi hasil pengukuran kita dapat 70, 60, 90, 100, maka pada proses penilaian itu kita bisa menentukan bahwa yang 100 itu yang excellent misalnya, sangat bagus, kemudian atau sangat berkompeten, sangat memahami. Misalnya yang 60 itu masih kurang. Nah, proses penilaian adalah penafsiran hasil dari pengukuran. Jadi kalau di dalam penilaian itu sudah punya makna antara angka-angka yang kita peroleh.